Oke, kembali lagi di kuliah metode numerik ya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai metode pencarian akar ya. Dalam hal ini kita akan membahas metode bisection, biseksi atau biasanya bisection method dalam bahasa Inggris. Oke, kita akan membicarakan mengenai metode ini. Nah, beberapa hal yang akan kita diskusikan ke depan ini, diantaranya mengenai pendahuluan mengenai metode pencarian akar, kemudian kita masuk dengan metode bisection, terus contohnya, contoh perhitungannya, kemudian kita akan mengimplementasikannya pada MATLAB ya, menggunakan MATLAB, mencari akar suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan metode bisection. Oke. Nah, ketika ngomong pencarian akar, dulu kita waktu di SMA ya, atau di tahun pertama belajar mengenai persamaan kuadrat ya. Ketika ngomong akar pasti identik dengan persamaan kuadrat. Tapi pada dasarnya semua fungsi itu memiliki akar. Nah, untuk memudahkan kita mulai dulu dari persamaan kuadrat. Oke, kita contoh dulu ya dari persamaan kuadrat ya. Misalkan ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 4 ya. Ini persamaan kuadrat. Biasanya kita disuruh carilah akar persamaan ya. Gimana cara mencari akar? Pertama, fx ini sama dengan 0. Maka kita dapat nih x kuadrat minus 4 sama dengan 0. Lalu mencari akarnya bagaimana? Dengan memfaktorkannya. X kuadrat minus 4. Faktornya ialah x minus 2 dan x plus 2. Nah, dari sini kita bisa dapat akarnya. Ada 2 ya akarnya, yaitu x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Inilah akar dari persamaan ini. Nah, sekarang kita cek, benar nggak dia sama dengan 0? Kita masukkan minus 2 dan x sama dengan minus 2 dan x sama dengan 2 ini ke fungsi ini. Nah, ketika kita masukkan, maka kita dapat hasilnya sama dengan 0. Berarti benar, ini adalah x min 2 dan x2. Ini adalah akarnya. Nah, kemudian ini contoh lain ya, persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat lain yaitu x kuadrat plus 2x minus 3. Maka untuk menghitung akar, kita buat sama dengan 0 dulu fx-nya. Kemudian kita faktorkan, ketemu x min 1, x plus 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh akarnya x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 3. Nah, untuk ngecek, kita masukin lagi nilai x ini ke dalam fungsi ini. Maka kita peroleh nih, ya, ini sama dengan 0. Berarti ini benar adalah akarnya. Nah, jadi akar itu apa sebenarnya? Akar itu adalah solusi suatu persamaan ketika fx-nya sama dengan 0. Jadi misalkan kayak tadi ya, kita dapat x sama dengan 1, x sama dengan minus 3. Ini terjadi ketika fx-nya sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu. Jadi akar dari suatu persamaan ialah suatu nilai di mana ketika nilai itu dimasukkan ke dalam fungsi, maka hasilnya sama dengan 0. Misalkan seperti ini. Ini ada suatu fungsi di mana a adalah akarnya. Berarti a ini adalah akar ketika f dimasukkan x sama dengan a, fa sama dengan 0. Jadi akar persamaan itu adalah ketika fx-nya sama dengan 0. Jadi ketika a ini adalah akar, berarti nilai fa-nya fx ya, a dimasukkan fa sama dengan 0 ya. Jadi ingat, akar adalah solusi numerik ketika fx-nya sama dengan 0. Nah, misalkan contoh ini kan tadi kita sudah hitung ya, di mana x kuadrat minus 4. Nah, kita lihat ini adalah nilai y, ini adalah nilai x, y ini fx ya. Kita lihat tadi akarnya sama dengan minus 2 dan 2. Kita plot. Nah, benar kan? Ternyata akarnya adalah ketika nilai y atau fx-nya sama dengan 0. Dari sini kita bisa melihat ya. Jadi ingat, akar persamaan, ya, akar suatu persamaan adalah nilai di mana ketika x-nya sama dengan akar persamaan itu artinya di mana nilai fx-nya sama dengan 0. Misalnya ketika ini akarnya minus 2, kita masukin minus 2, hasilnya 0. 2 kita masukin ke fungsi ini, maka fx-nya sama dengan 0. Maka inilah akarnya, yaitu akarnya minus 2 dan 2, seperti itu ya. Jadi itu adalah pengertian akar. Nah, sekarang misalkan ada fungsi lain ya, seperti ini. Ini adalah fungsi fx sama dengan 1 minus x plus sin x. Nah, ternyata akarnya ada di sini. Nah, akarnya kan tidak tepat nih, tidak bulat. Dan kalau tidak bulat, nilainya ya seperti tadi, 1, 2 itu kan nilai yang bulat ya. Tapi kalau di sini ini mendekati 2, ini sekitar 1,9 sekian. Artinya ini adalah nilai
akarnya. Jadi kita akan sangat sulit untuk menggunakan metode analitik untuk menghitung akarnya, karena memang tidak semua akar suatu fungsi atau akar suatu persamaan itu bisa dihitung secara analitik, makanya kita perlu pendekatan. Nah, seperti yang kita sudah bahas di kuliah sebelumnya, kalau yang namanya pendekatan pasti memiliki nilai kesalahan, tapi selama kita bisa nilai kesalahannya masih dalam batas toleransi yang kita harapkan, maka nilai itu masih bisa kita pakai ya, karena nilainya masih dalam, nilai kesalahannya atau nilai errornya masih dalam, masih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kita perlu metode numerik untuk menghitung akar-akar suatu fungsi. Kalau fungsinya rumit ya seperti ini, tidak bisa dicari dengan menghitung akar, maka kita akan menggunakan metode numerik. Nah, di metode numerik sendiri sebenarnya ada beberapa metode ya untuk mencari akar suatu persamaan. Nah, ada dua metode ya. Jadi ingat jadi ketika mencari akar itu adalah solusi numerik ketika efeknya sama dengan 0. Nah, ada dua metode yang secara garis besar ya di dalam metode numerik yang kita kenal. Yang pertama ada bracketing methods dan open methods. Nah, di bracketing methods ini ada bisection dan regula falsi. Kemudian di open methods ada fixed point, ada Newton's method dan second method. Seperti itu. Nah, di kuliah ini kita akan membahas masing-masing contoh dari bracketing methods dan open methods. Nah, sebenarnya apa sih bracketing methods dan open methods itu? Nah, sebenarnya bracketing methods itu adalah kita mencari akar dengan memberikan interval ya. Misalkan ini adalah suatu fungsi yang mana akarnya dari sini. Nah, bracketing methods kita harus membuat interval di mana akarnya itu ada di antara interval itu. Misalkan nih xi dan xu. Nah, kemudian kita metode bracketing kita memperkecil range ya. Jadi metodenya iteratif. Jadi kita akan melakukan perbaikan secara bertahap ya. Ketika iterasi pertama kita akan memberikan interval xl sama dengan xu ya kan. Ketika xl dan xu ini iterasi pertama, maka nanti kita akan perbaikin intervalnya semakin kecil dan semakin kecil dengan semakin kecil, dan akhirnya nanti kita bisa tebak di mana akarnya dengan menggunakan bracket ya. Bracket itu artinya kurung kan, kurung atau batas. Jadi kita bisa memberikan dua nilai sebagai batas, yang mana dengan metode bracketing maka kita akan memperkecil interval batas nilai ini sampai dia akan mendekati solusinya atau mendekati akarnya. Nah, dari sini kita bisa mengestimasi akar dari fungsi tersebut. Sementara kalau di open method kita hanya kita tidak memberikan batasan, tapi kita memberikan suatu tebakan awal. Kemudian tebakan awal ini akan terus diperbaiki sampai dia konvergen mendekati solusi seperti itu. Nah, kita akan membahas dulu mengenai bracketing method ya. Nah, salah satu contoh bracketing method ialah metode bisection. Nah, metode bisection itu apa? Nah, itu adalah metode pendekatan berurutan atau bertahap atau iteratif yang cara kerjanya dia mempersempit interval di mana pada interval tersebut terdapat akar dari fungsi yang kita cari, seperti itu. Nah, akarnya berada di tengah-tengah interval. Misalkan seperti ini ada suatu fungsi fx di mana akarnya ada di sini. Nah, kemudian kita membuat interval di mana a dan b ya, yang mana b ini lebih besar dari a. Nah, maka metode bisection secara iteratif akan mempersempit interval ini, sehingga nanti kita akan bisa mengestimasi nilai A dan B itu seperti tadi ya, semakin dekat dengan akar, dan nanti kita akan mengestimasi akarnya seperti itu. Nah, misalkan A dan B ini adalah akar ya, A dan B ini adalah interval dan C adalah akar, maka nilai C itu adalah setengah dari A plus B ya. Jadi hasil estimasi akar itu adalah setengah dari jumlah A ditambah B. A dan B adalah interval. Nah, jadi misalkan C adalah akar dan A dan B adalah interval, maka yang perlu diingat pertama, Fc sama dengan 0. Ini kalau dia akar. Tapi kalau dia bukan, maka dia akan mendekati 0. Nah, ingat interval Fa itu bernilai negatif ya, karena lebih kecil dari 0.
FB lebih besar 0, artinya dia FB itu lebih besar dari 0 sehingga dia bernilai positif. Artinya apa? Interval ini ya, nilai fx-nya harus diingat seperti ini. Jadi kalau interval A adalah batas bawah, ketika kita masukkan ke fx, maka dia harus selalu negatif. Sementara B, dia harus selalu positif. Nah, dengan nilai kita punya nilai FA positif dan negatif, maka kita akan secara iteratif nanti akan memperoleh fx sama dengan 0, di mana di situ akarnya seperti itu. Jadi kita sebenarnya kita menghimpit akar ini ya. Jadi kita kasih batas, kemudian batas itu kita perkecil secara iteratif sampai akhirnya mendekati nilai sebenarnya. Jadi kita sebenarnya mencari fx sama dengan 0 dengan menerapkan batas ya A dan B, di mana FA nilainya negatif dan FB nilainya positif. Oke?